channel YouTube saya, Titi Alvia. Kali ini saya bareng Ramdhani. Sorry lagi nih, baru Sekali lagi, maaf ya. Nah, kita mau ngapain nih sekarang? Mau gibah time ya. Tentang apa? Tentang apa aja yang udah didapat selama di sini 5 tahun. Yes. Nah, kita maksudnya saya itu tuh tertarik banget nih sama Dani gitu karena Kenapa? Ih, kenapa Iya. guys? Nah, Kenapa? karena Berisik banget. Dani ini tuh selama di Jepang itu dia tuh udah jadi Bos. Intinya kontrakan. punya penghasilan. Iya, jadi kita tuh mau bahas tentang Dani tuh dia sekarang tuh udah punya kontrakan yang awalnya itu dari nol gitu dan sekarang udah punya berapa pintu kontrakannya? Ya adalah pokoknya. Nanti tungguin, harus nonton sampai habis. Iya. Jangan langsung dijelasin, ntar orang-orang udah tahu gitu. Nah, dong. jadi gimana sih caranya tuh buat Dani itu kayak nyimpen uangnya, terus nabung uangnya itu kayak gimana Cara gitu. Jadi penabungannya. kita tuh mau kepoin Sedih, Pak. Ya ampun, Pak. bagaimana cara dia buat menabung, itu aja sih intinya. Terus penghasilannya di Jepang itu kayak gimana biar kayak kita tuh kalau misalnya di Jepang itu pasti dia gajinya gede udah dapat apa ya, paling udah sering banget. Ya elah paling duitnya habis buat jalan-jalan. Pokoknya kalau di Jepang itu lu udah dapat apa kerjanya gitu kan, pasti udah ditanya kayak gitu. Nah, jadi Jauh-jauh ke Jepang dapat apa lu? Yes. Dapat tempat Terus 5 main. tahun Misal. kerja ngapain aja gitu kan, dapat apa aja. kan hura-hura. Hura. Ih, gua malu tahun ntar nontonnya. Maaf ya yang nonton, maaf. Nah, ayo gimana Perkenalan dong. Iya, perkenalan. Ini kan kayaknya baru Haji Meta ya di Dunia tempat- per-YouTubean gitu di Alawia kan. Channel ya. Iya, nah. Ya, Perkenalan. hello guys, nama saya Dani. Nah, Dan itu asli orang mana? Aku asli orang Bekasi. Bekasi. Emang Bekasi. stay di Bekasi. 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 Iya. Oke. Anak Bekasi, planet mana nih? Udah. Anak planet Bekasi. Kita berisik Pantesan banget. panas ya. Panas. Iya. Aradang ini. Nah, dari itu kan udah berapa lama di sini kerja? Kurang lebih mau 6 tahun. Mau 6 tahun. Nah, motivasi ke Jepang itu apa sih awalnya? Awalnya ya pasti kan kita punya motivasi buat ngerubah apa ya, masa depan kita untuk jauh lebih baik kayak gitu kan. Terus kita juga pasti punya kayak tahapan-tahapan untuk kedepannya kayak gimana gitu. Dan ya salah satunya mungkin dengan ke Jepang kita bisa ngerubah hidup kita gitu. Walaupun kenyataannya kan kadang nggak semulus yang Apa yang ada di pikiran? ya benar-benar Ih, gitu. otak gue lagi pinter. Ya. Oh gitu. Jadi, nah awalnya Gue kan serius banget. Biasa aja di sini. Kalau serius enggak. jangan kayak Kanebo, Bang. Oke. Iya. Mukanya ke sini juga nggak apa-apa biar kelihatan cakep. Nah, Oke. iya. Jangan nyamping mulu udah kayak ikan lohan. Oh, gitu. Nah, sebelum ke Jepang kan udah punya ekspektasi sendiri, punya keinginan sendiri. Nah, sekarang kan udah mau berjalan 6 tahun ya. Iya. Nah, apa yang sudah terrealisasi dan apa yang belum? Yang belum dulu aja ya. Yang belum sih mungkin salah satunya ya. Salah 5 juga nggak apa-apa. Masih dapat Salah konten satunya 5 loh. Kalau ibu salah aku- 5. Ibu aku kan pengen umroh gitu kan. Cuman karena berhubung pandemi, terus kemarin kan Arab Saudi kan ditutup juga kan. Jadi lockdown, jadi belum bisa sampai sekarang gitu. Dan yang udah tercapai. Yang Masa jangan salah satu dong, salah 5 dong. Kalau salah satu, wah iya ini mah ketinggian, pengen umroh, ketinggian Apa waktu ya? nggak cukup gitu. pengen buka bisnis lagi sih kayak gitu. Ya sementara sih Bisa lah join. boleh. Ya yang mau join ini apa komen ntar tulis ya ntar nama IG-nya. Bisa lah join kayak gitu kan. Oh. Boleh, Nah, boleh. Itu kan pengen punya bisnis lagi, terus pengen umroh gitu kan orang Dan tua. jangan lupa satu, pengen menikah juga. Apa perlu nih di sini? Nih kalau yang mau menikah dia nggak bakal nyesel. Nih ikutin terus. Kalian langsung wih pasti kayak gitu sumpah nggak bohong. Iya. Nah, yang udah terrealisasi apa? Alhamdulillah yang sampai saat ini dari selesai, pertama kan saya juga proses pemagangan 3 tahun kan. Terus selesai itu balik lagi jadi Tokotegino. Nah, alhamdulillah selama 5 tahun ini ya udah bisa bangun kontrakan dari nol ya. Ini maksudnya bukan cuman untuk Di sini bukan buat sombong ya, tapi maksudnya cuman untuk nge-share gimana saya caranya untuk nyimpen uang, terus nyimpen apa ya pengalaman saya selama di sini kayak gitu. Aduh jangan sedih Bang, oh enggak. Apa ya?
Nah, Maksud entar dulu, Mbak. Dia bilang dari nol. Maksudnya dari nol apa sih? Mm-mm. Kan orang-orang kan ya elah paling itu mah udah dapat harta warisan. Oh, Ya lah tinggal iya, bangun-bangun kan situ orang doang. Bekasi, Orang Bekasi udah tanahnya punya banyak tanah. gimana? Kayak Bapaknya gitu kan. apa gimana? Jadi gimana nih ceritanya? Ya, jadi pertama pas bangun itu kan emang pas masa Kensu saya itu beli tanah, bener-bener tanah kosong kayak gitu. Iya. Terus akhirnya pas itu nabung tahun ketiga kalau nggak salah, pas mau pulang itu dapat uang ya sambil dicicil sambil dibangun kayak gitu. Oh, gitu. Awalnya yang dibangun itu cuman 3 kan, terus alhamdulillah pas nambah ini ada lagi kayak gitu. Oh, jadi Dani ini berarti beli dari tanah kosong. Jadi dia ngumpulin uang, Iya. beli tanah, Terus sambil bangun. sambil nyicil nabung, bangun kontrakan udah dapat 3 dan sekarang Nambah jadi berapa nih? Jelas. Kalian penasaran nggak? Aku sih penasaran banget. Iya. Udah berapa nih sekarang Sekarang berapa? kontrakan? kalau sekarang sih alhamdulillah udah ada 8. Ada 8. 8 kontrakan. Dah, dari 0 sampai 8 itu kira-kira ngabisin ngabisin uang berapa gitu? Kurang lebih kalau buat 5 kontrakan kemarin tuh dari tanah ya, tanahnya aja mungkin karena daerah Bekasi kan masih ada yang murah-murah. Itu waktu itu 150 meter itu harganya cuman 90 juta. Oh, 90 Nah, murah banget berarti 1 meter itu kan 450 atau 500 ribuan. Nah, terus habis itu aku beli tanahnya. Terus sambil nabung juga kan ngumpulin buat ngebangunnya. Terus ngebangunnya itu aku pakai jasa kayak borongan gitu. Jadi kayak kita perjanjian sama tukangnya kayak gitu kan. Nah, habis itu Misalnya saya mau bikin kontrakan 5 pintu. Berapa nih hitung-hitung misal kata dia, oh kena 500 juta. 500 juta misalnya Ya, targetnya kayak berapa gitu. bulannya. Jadi berapa? kemarin sih dia 5 pintu itu minta sekitar 250-an lah. 200 sampai 250-an lah, kurang lebih. 250 juta. Jadi Pokoknya 200 juta rate-nya tuh antara 200 sampai 250 gitu. Itu rate-nya ya. Pokoknya kurang lebih segitu. 200-an lah pokoknya. Berarti kalau misalnya kayak tanahnya aja tadi itu 150 itu 90 juta. Terus tambah maksudnya buat biaya bangun kontrakannya sendiri itu 200. 50 lah, 50, 250. pokoknya intinya lebih dari hampir 350 juta lah ya. 350 juta dapat kontrakan 5 pintu, guys. 5 5 pintu pintu. tuh kan. Dan terus itu kan sebelum itu pas zamannya Tokutejino 2 tahun dapat 5 pintu. Yes. Loh, katanya sekarang udah 8. Ya kan sekarang lagi lagi membangun lagi. lagi memproses. Oh, jadi 8 pintu. Tapi tanahnya udah ada gitu. Tanahnya udah ada, tinggal diproses kayak Nah, gitu. tanah yang 3 Cuman- pintu ini harganya berapa ya? Sama nggak nih? Kalau itu lebih mahal gitu tanah. Lebih mahal kok begini, lebih mahal Oh begini ya, dong, Pak. lebih mahal. Gini, Oh, berarti Pak. tanah yang 3 pintu itu lebih mahal dibandingin tanah yang 5 5 pintu, pintu itu. Oh. Yang 3 Cuman yang pintu. 3 pintu ini lagi insya Allah lagi on proses kayak gitu. Yang yang proses. tanahnya berapa harganya? 3 pintu itu kemarin 90 meter kalau nggak salah. Berapa ya semeternya lupa? Enggak, digenepin aja. 600 ribuan kayaknya. Jadi berapa itu? Kalau misalnya berapa 90 meter kali 600 itu sekitar berapa? Berapa tuh? Aduh, ketahuan entek kita bego. Aduh, ayo itu. Ayo satu. Ayo. Enggak. 54 juta. Iya, kurang lebih 55 juta. Oh, 55 juta. Tanahnya. Iya, itu tanahnya aja. Mungkin karena aku di daerah Bekasi itu masih ada yang pinggir-pinggiran, terus ada yang murah. Jadi investasinya sih buat sekarang yaitu antara tanah, kontrakan sama yang lainnya kayak gitu. Nah, dibalikin lagi per bulannya itu harus nyimpen uang berapa? Kalau aku sih nggak ada target ya intinya. Nggak ada target. Jadi kayak ya udah kita hidup di Jepang itu ya nikmatin aja kan. Tapi kita harus punya target gimana caranya kita nyimpen uang kayak gitu. Nah, kalau aku itu punya 4 cara nyimpen uang itu. Oh, gimana caranya? Kebanyakan nggak sih 4? Kebanyakan. Gue tahu deh kayaknya dari buku ini nih. Ya, Dari buku ini. Enggak. Nih. Gue. ini bukan promosi. Kalau ada nih yang bisa baca ini nih. Bebas. Nih. Mindset. Ini kita mau di endorse gak nih ceritanya? Enggak ya? Enggak lah. Ay, kalau mau endorse di sini boleh di Tuti Alawiyah, oke. Boleh. Ya, gimana caranya? Kalau aku tuh ada 4 pembagian uang. Jadi yang pertama itu kayak ya mungkin Mbak Tuti juga sama lah, hampir sama-sama kayak aku kayak gitu kan. Kayak pertama itu kayak gaji pokokan, terus ada tabungan, uang liburan sama uang kayak Dana dadakan, darurat. dana darurat kayak gitu. Jadi misalnya gaji kita itu ada 15 mang, misalnya ya. Nah itu berarti kita pertama itu kita simpen dulu buat nabung berapa, terus buat yang lainnya berapa kayak gitu. Jadi
misalnya 15 mang. Mm. Pokoknya yang tabungan itu aku harus gede kayak gitu. Oh, lebih besar dibandingin pengeluaran di sini. Iya. Gitu. Pokoknya gimana caranya tabungan itu harus jauh lebih gede dibanding yang Yang ketiga kita itu. pakai. Iya. Nah, buat teman-teman sendiri sekedar apa sih informasi ya, Dani ini tuh bukan orang tipikal yang menghemat dan dia juga tergolong orang yang branded ya. Branded. Dia barang-barangnya tuh branded. Jadi itu dia nggak susah-susah banget di sini buat bikin kontrakan, tapi dia tuh emang menikmati hidup banget. Yes. Jalan-jalan aja nih ya yang kita biasanya cuma nginep di rumah temen, sama dia mah di Hotel. Nggak ada. Nih, kalau kita ya jujur-jujur aja nih. Kita main, kita punya teman Okayama. Git. Kita main Okayama ya. Oke. Kita punya teman di Osaka, misalnya siapa ya? Misalnya Kalau Dani ngajakin liburan, Batut kita misalnya kayak kemarin serius. Batut kita ke Nagano yuk. Ntar kita di hotel ini, ntar gini-gini. Habis dong duit kita diajak ke hotel. Ya, Padahal di karena- hotel tuh bisa buat makan ya. Iya. Enggak, karena menurut aku gini loh. Kita kan Biar nggak nyusahin. sebelum liburan itu kan Nyimpan punya duit. Udah, dana. Misalnya liburan. selama berapa, 1 bulan itu 15 mang. Misal gitu. Terus kita naruh di tabungan itu 8 mang. Berarti kan masih ada 7 mangan kan. Nah, biaya hidup di Jepang itu kan kurang lebih 4 sampai 5 mang. Iya kan? Berarti Sisa 3 sisa 8 sama 5, 13. Berarti ada sisa 2 Dua. mang. Nah, Nah, 2 itu mang buat itu, liburan. nah, satu mang itu aku buat uang dadakan, satu mangnya itu 1 mang sampai 5.000 itu 5.000 sampai 1 mang itu Buat aku liburan. buat liburan kayak Jadi gitu. disimpan tiap Jadi bulan. disimpan setiap bulan. Jadi kalau misalnya aku liburan, aku nggak bakalan narik tabungan aku gitu. Jadi uang yang aku taruh di tabungan, di dana darurat itu nggak bakalan aku tarik gitu. Jadi waktunya liburan ya aku liburan kayak gitu, guys. Berarti cara gue selama ini salah dong ya. Gue mah nggak mikirin uang buat liburan. Pokoknya gaji ini misalnya liburan bulan 12 nih. Ya udah gaji bulan 12 tuh gue pakai buat main. Hmm. Ternyata salah nih Kalau cara menurut gue aku nih. sih kalau kayak gitu kurang. Enggak, masalahnya kamu liburannya tiap bulan. Oh iya. Beda guys. Enggak. Kalian suka jalan. Gue mau kasih tahu dia mau beli barang branded juga. Dia nabung nggak langsung ini. Dia kayak kemarin gue nganterin dia mau beli baju apa lu? The North Face. The North Face kan. Anterin gue yuk ini kesini. Dia udah nabung duit itu tuh. Emang dia udah dikip ini gue mau beli barang merek ini. Jadi ditabung, nggak langsung gue gajiin langsung dibeli. Jadi kalau aku emang tipikal kayak gitu sih Mbak. Jadi kalau gitu. misalnya pengen Sesuatu ditabung aku dulu. tahan dulu nih, tahan terus aku tabung, terus kalau misalnya emang Kesanggup beli. kesanggup beli ya aku beli gitu. Oh kalau gue kan nunggu diskon dulu, nggak diskon jadi nggak beli. Ah. Kirain beli. Ketawa dong ceritanya biar lucu. Enggak, maksudnya berarti beda-beda ya tiap orang. Kalau aku misalnya tipikal aku, kayak gitu. ya kalau misalnya gini, kan namanya yang ada yang namanya self reward gitu kan Yes, ya. yes. Kita Oh gue udah kerja keras nih. kita udah gue kerja megang gitu duit kan, gitu ya. terus kita masa buat nyenengin diri sendiri aja enggak gitu kan ya. bener. Tapi kalau misalnya tiap bulan nyenengin diri sendiri tapi terus dengan yang berlebihan itu juga kan jatuhnya kayak Boros juga. emang lu boros bukan self reward Kayak- gitu kan. Kayak orang kan zaman sekarang tuh pada ngomongin self healing gitu kan. self-healing. Healing jadi Healing sinting. nggak tahu kan maksudnya tujuannya Healing jadi apa, sinting. kayak gitu. Kayak gitu sih menurut aku. Jadi ya kalau aku sendiri tipikalnya kayak gitu. Jadi kalau mau kayak beli sesuatu itu harus ditabung dulu, terus dipikirin nih butuh gak nih, butuh apa enggak. Iya, Cuman aku juga gitu. kita nggak pelit juga sama diri Gue kita. kayaknya gitu. salah nih prinsip gue. Aku kalau misalnya kayak musim panas kalau belanja itu masih enggak, maksudnya masih oke lah barang kayak misalnya agak mahal atau kayak gimana. Tapi kalau misal musim dingin, Kayak baju musim dingin kan. iya. Cukup aja kita mah. Iya, maksudnya itu tuh kayak Nggak bisa. baju yang nggak bisa dibawa Iya sih, pulang benar, ke benar, Indonesia benar gitu. banget. Jadi harus di Iya. sini pun kalau nggak dikasih ini ya dibuang Iya, kayak dibuang gitu. Jadi gitu. kalau misalnya buat musim dingin agak mikir, tapi kalau misalnya buat musim panas sih is Oke oke aja, gitu. is ha-ha. okay. Karena Aku bisa juga kayak gitu. dipakai. Oh, kayak gitu. Selain waduh, hilang Pokoknya nih. bisa dibilang ya aku bukan tipikal yang hemat juga kan, tahu sendirilah kayak gimana. Cuman aku Saya punya kalau main makanannya enak-enak. Enggak ada makan toge telur, enggak ada. Iya. Jadi kalau ada kelaparan, Kalau- datang ke apatunya Dani. Oh salah. Kalau misalnya Dani ini kan punya kontrakan. Nah, kalau lain sendiri Belum kelar, emang kontrakan doang. Kan ada banyak selain Iya. kontrakan. Luar biasa. apa? Pas pulang, ayo Om, Apa cerita nih? Om. Apa? Ayo Om. pas pulang kemana? Jangan di sini. Ke di banyak. Indonesia lah. Iya, kan masa cuman kontrakan doang. Oh. Dapat apa lagi nih? Anjir, Ya, sombong alhamdulillah banget orang paling sombong Sebenarnya nggak mau apa ya terlalu buka-bukaan gitu ya. Nggak apa-apa Maksudnya dong, ini nggak apa-apa rahasia dong. aja kan. Ini enggak rahasia, ini udah dibeberin.
Cuman karena Mbak Tuti yang minta, ya udah jadi aku. spesial. Enggak, maksudnya buat temen-temen juga Iya. gitu loh. Iya, masa orang ya elah kontrakan doang, miskin banget. Sombong banget. Maaf ya Tuhan, maaf. Intinya sih ya alhamdulillah sekarang udah ada beberapa bisnis juga kan kayak gitu. Di rumah juga ibu udah punya toko kayak gitu. Terus ya lagi pengen progres. Progres. Apa sih? Progres. Ya itulah pokoknya. Progres apa progres? Pengen buka apa sih? Air Air isi isi ulang kayak gitu. Oh, kayak abang gue gitu. Enggak deh. Tapi di rumah juga udah ada kayak counter kayak gitu udah ada. Ih, banyak ya. Terus aku juga lagi kayak pengen join sama temen tuh kayak bikin minuman apa tuh? Apa? Boba-boba gitu. Oh, gitu, waralaba Yes, gitu. kayak waralaba gitu. Jadi teman aku ngajak kayak gitu ya. Cuman nanti kan aku rencananya pulang depan mau pulang ke Indonesia, jadi survei tempat kalau misalnya oke ya, insya Allah Wih. kerja. Oh, jadi dia pulang nggak sia-sia dong. Iya. Banyak tujuannya. Kayak Keren sih, Jerome keren. Pauline ya. Keren. Pulang banyak kerjaan. Ya mudah-mudahan aja. Apa kendaraan elektronik apa gitu nggak ada gitu. Gue julid banget nih ceritanya. Masa ini itu Apa ya? Kalau kayak gitu mah kayaknya reward aja kali ya, enggak. Apa kayak apa coba? Kayak Gimana Om? Masa gue Iya, yang ngomong? Enggak, kalau gue yang ngomong kan langsung ini cewek matre banget gitu kan. kendara ya udah punya mobil juga kayak gitu. Kontrakan 8, usaha mau dibikin Nggak usah. waralaba. Enggak apa-apa, biar orang-orang kan ini kan. Iya, Ih, dia aja ke Jepang bisa, kenapa gue enggak? Dapat mobil, dapat motor, gue sebutin nama lo Terus pulang enggak jadi deh. Terus apa lagi Om? Intinya ya banyak-banyak bersyukur juga kayak gitu. Iya. Terus jangan lupa Oh ya, rehab rumah enggak? Iya. Iya. Jangan lupa satu, sedekah itu jangan. Iya. Jangan sampai. Jangan pelit sama keluarga. Yes. Sama Utama orang tua. itu kalau menurut aku orang tua dan orang tua. Terus jangan lupa sedekah. Tapi ada saudara-saudara yang parasit nggak? Ya. Jangan curhat. Nah, ini maksudnya gimana? Bunda jangan curhat dulu, ntar sesinya satu-satu Bunda. Enggak gitu kan orang tua. Kalau aku sih alhamdulillah Kita bikin 2 aja nih vlognya, jangan orang tua. Ini kan konsepnya gimana? iya jadi banyak Iya, banget. ntar Iya, bikin iya. 2 kali, kita ganti kostum lagi ntar. Gak apa-apa sih. Iya. Jadi Ya alhamdulillah sih karena aku anak terakhir juga kan. Jadi kayak mungkin salah satunya itu ya. Jadi nggak diporotin terlalu ponakan kali maksudnya nggak terlalu Oh, berarti banyak. kakak-kakaknya itu udah pada settle semua keadaan gitu kan. Jadi nggak butuh Yes, misalnya, yes, nggak ngerepotin Maksudnya, kamu. Yes, of course kata Kayak dia. which is Ricis enak. Oh, iya. kayak apa ya, kakakku kan emang udah berkeluarga juga, terus udah pada pisah rumah sama orang tua gitu. Otomatis aku yang jadi tulang punggung buat orang tua kan. Cuman aku nggak ngerasa aku tuh dibebani kayak gitu. Jadi ya karena aku ibaratnya udah ada pendapatan di Indonesia, jadi ya aku di sini sekarang tinggal menikmati hasilnya aja. Oh, jadi sekarang tiap bulan udah nggak kirim ke orang tua karena udah ada hasil dari kontrakan gitu. Iya. Bagi 2. Kan kontrakan sama toko juga udah alhamdulillah sih. Jadi emang dia gajinya udah dikip dia karena buat orang tuanya kan udah ada dari bisnisnya. Dan sekarang juga ibaratnya apa ya, bener-bener cuman buat nabung doang gitu. Makanya aku Pantesan tambah kaya, kontrakannya nambah 3 pintu. Iya. Iya. makanya bulan depan juga pengen pulang dulu kayak gitu. Tapi emang salut sih sama orang yang pikirannya kayak gitu. Kita di Maju sini ke kan, depan, nggak ke samping. Kalau misalnya kita kan waktu awal, kalau misalnya sekarang nih ya, jangan ngomong kerja di Jepang, karena Jepang itu kan ada regulasi baru kan, Yes, yang Tokutei Gino itu kan semaunya di sini kan. Tapi kan sampai itu kapan- Tokutei Tapi- 2. Itu belum tahu sih ya. Iya kan, tapi kan ada regulasi baru yang katanya mau disahkan. Tapi kalau balik lagi ke belakang, kita tuh kerja di sini tuh pikirannya cuma 3 tahun gitu. Jadi sebisa Iya, dulu. mungkin, Dulu pas sebisa Kansas mungkin ya. kita tuh harus nge-save uangnya tuh buat nanti kita hidup di Indonesia tuh terusnya kayak gimana gitu, bener. nggak selalu hidup di sini gitu mikirnya. Jadi sebisa mungkin uangnya tuh ditabung Iya. kayak gitu kan, harus bikin, maksudnya harus jadi barang lah gitu kan, terus harus Bener investasi sih ya. lah kayak gitu. Karena emang orang tua aku juga ngajarin gitu. Mm-mm. Ibaratnya kayak kita nih kerja udah capek gitu. Kita udah capek jauh dari orang tua juga kan, Iya. makan waktu kayak gitu, udah ngabisin masa muda. Heeh. Muda-muda. Ya, aku Dan nggak enggak, masa Kalian. kita masih muda. Aku muda. masa Oh, iya. muda aku udah habis karena aku di sini menikmati. Aku nggak yang stres Ya, banget intinya kayak gitu kan. orang-orang. Dan umur kita stop di umur 25 20 kayaknya. ya kak. Aku 21. Maaf ya. Iya. Ya intinya orang tua aku selalu bilang gitu, kamu tuh udah capek jauh di sana, jauh dari orang tua juga gitu. Jadi gimana caranya kamu pulang ke Indonesia itu, ya semisal walaupun belum kerja nanti di Indonesia, kamu udah punya penghasilan sendiri gitu. Jadi
nggak terlalu kayak hidup ke, maksudnya maaf nih, hidup ke balik sebelum kita ke Jepang kayak gitu. Karena kita kan sebelum ke Jepang itu kan ngerasain kan susahnya Iya banget, gimana banget, kan, banget. pasti kan ngerasain ada omongan gak enak juga kayak gini-gini pastilah. Nah, gimana caranya setelah kita pulang dari Jepang ini kita punya motivasi lebih, dan kalau bisa ya kita bikin usaha kayak Iya. gitu. Kamu jangan terpana dong. Ih. Cinta loh kamu. Jing jing gitu. Kalau kamu Kalau Mbak Tuti gimana? Ih, aku mah nggak ada apa-apa. enggak, dia udah punya rumah di rumah. Di Indonesia udah punya rumah. Itu kan rumah. Iya, rumah dia. Makanya kalau Kalau misalnya aku kan nggak kayak Dani yang dari nol bangun rumah. Kalau aku rumah ini sih maksudnya rumah orang tua. Kan iya, kalau dia kan Karena mungkin karena aku anak terakhir ya, jadi itu rumah udah buat dia. nggak boleh nggak boleh ninggalin Rumah. orang tua kan kayak gitu. Jadi ya gimana caranya nanti kalau misalnya aku punya istri, ya istri aku bawa terus biar mereka itu ngerawat orang tua aku juga. Tapi ada yang ini dah. Ih, daripada aku tinggal sama mertua mendingan aku ngontrak. Iya, kalau menurut aku sih itu balik mindsetnya lagi, dan tergantung cowoknya gak sih gitu kan. Kalau misalnya cowoknya itu bisa ngatur, bisa ngebimbing, insya Allah ya mereka juga kayak ngikutin kita gitu. Tapi kalau misalnya dan harus di awal dikasih tahu aku nggak bisa yes, pergi dari rumah. Tapi gitu. ada yang kayak gitu. Ada juga orang tuanya yang gue punya mantu gitu banget sih gitu, ada. Tapi kayaknya orang tuanya dia asik deh. Gue Ya, pernah nggak ketemu. tahu Mau sih. nyoba nggak? Jadi Enggak pernah ketemu ya Dan waktu di bandara ya Dan ya. Karena emang ya gimana ya, Orang kakaknya juga asik-asik kok. iya maksudnya kalau misalnya Kalau kakaknya Mbak Dani, kakaknya Mbak kalau Dani misalnya gimana? kayak gitu Kakaknya kan Dani. tergantung, iya emang tergantung Keluarganya. tergantung keluarganya, terus tergantung suaminya juga. Kadang kan kalau misalnya ada yang istrinya nggak ngerasa dibela, ada yang misalnya Ih, dia emaknya mulu yang diurusin. kayak Atau enggak, gitu. mentang-mentang udah istri, emaknya enggak dianggap gitu-gitu. Jadi kayak harus pinter nih. Berarti pokoknya banyak ya dia duitnya ya. pokoknya tergantung pembawaan. Jadi Kitanya sih. sekarang gua, jadi lu yang cewek-cewek meninggalkan Dani. Nyesel Eh, enggak lo? enggak, Asik. enggak Nyesel ada. enggak lo? Asik. Nih, Enggak ya, buat Pak. calonnya Dani. Enak gak lo dapet dia? Asik. Ih, aku julid banget. Nggak ada. Jadi Aku nggak jadi entar unjukin dong ke mantan-mantan lo dan ke calonnya nanti. enggak, pokoknya buat mantan-mantan aku udah sukses. Tapi Kayak emang Keep iya calm. sih. Apa sih? Mukanya dia merah banget gak sih? Iya kadang, maksudnya kadang kita tuh kan ketemu orang di sini kan, kita di sini tuh nggak cuma belajar kerjaan, nggak Yes. belajar teknologi, tapi kita tuh belajar kayak watak orang-orang gitu kan iya ya. benar. Dan ternyata orang tuh beda-beda gitu. Yang tadinya kita dari Indonesia tuh sama, misalnya motivasinya tuh pengen hidup lebih baik, dari dari ekonomi juga lebih baik kayak gitu kan. Pokoknya intinya semuanya pengen lebih baik, tapi pas udah sampai di sini tuh pada Beda. lupa. Iya. Tapi kayak banyak gitu. itu kalau itu sih dilihat dari pergaulannya Mbak. Ada yang dia cuma menutup diri doang. Jadi dia nggak tahu apa kehidupan di luar atau Iya. ngapa-ngapain gitu.